Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Kasmira dengan NIM 2110914120017, Program Studi Psikologi Angkatan 2021, Fakultas Kedokteran, Universitas Lambung Mangkurat. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan secara lisan sebuah artikel yang berjudul Mengenal Gaslighting, Tindakan Menyakiti Tanpa Disadari. Pernahkah Anda merasa sangat berkuasa dan dapat mengontrol pribadi orang lain? Atau pernahkah Anda merasa menyalahkan orang lain atas kesalahan yang mungkin tidak mereka lakukan? Hati-hati, Anda mungkin sedang melakukan gaslighting. Gaslighting adalah tindakan memanipulasi seseorang untuk memaksa korban mempertanyakan pikiran, perasaan, dan peristiwa yang telah dialami. Dikutip dari Berkeley Science Review, gaslighting merupakan sebuah tindakan yang berbahaya dan terkadang tidak secara langsung terlihat, di mana pelakunya membuat korban mempertanyakan penilaian dan kenyataan diri mereka sendiri. Akhirnya, korban dari gaslighting mulai tidak percaya dengan diri mereka sendiri. Ketahuilah, gaslighting umum terjadi dalam hubungan percintaan, keluarga, pertemanan, tapi yang tidak sehat. Umumnya, korban dari gaslighting tidak menyadari bahwa mereka sedang dicuci otaknya karena dilakukan secara perlahan dan bertahap. Gaslighting biasanya dilakukan oleh orang yang merasa memiliki kuasa yang lebih tinggi dibanding orang lain. Misalnya, suami terhadap istrinya, atau sahabat terhadap sahabatnya, atau bahkan orang tua terhadap anaknya. Gaslighting biasanya dilakukan untuk membuat para pelakunya merasa lebih kuat, dan mereka merasa puas ketika korbannya mempertanyakan diri mereka atau mulai meragukan diri mereka sendiri. Namun, gaslighting bisa disadari dengan gejala-gejala sebagai berikut. Yang pertama, suka berbohong. Pelaku gaslighting terbiasa dengan kebohongan. Bahkan ketika kebenaran ditunjukkan kepada mereka, mereka bisa saja masih menyangkal. Pelaku akan berbohong secara terang-terangan dan tidak akan pernah mundur atau merubah cerita mereka. Pada akhirnya, seseorang yang menjadi korban akan mulai kebingungan dan mempertanyakan kebenaran yang sesungguhnya. Yang kedua, pelaku gemar membeberkan rumor tentang korbannya. Pelaku gaslighting akan berpura-pura mengkhawatirkan atau mengarang-arang cerita tentang korbannya, sambil secara halus memberitahu orang lain bahwa korbannya itu tidak stabil secara emosional. Taktik ini biasanya sangat efektif dilakukan oleh pelakunya agar orang lain lebih percaya pada pelakunya, bukan pada korbannya. Korbannya mungkin tidak pernah melakukan apa yang dikatakan oleh pelakunya, tapi pelaku berusaha semaksimal mungkin untuk menggiring orang lain di sekitarnya untuk percaya pada ceritanya. Yang ketiga, pelaku sering mengalihkan kesalahan. Pelaku gaslighting akan membuat korbannya merasa bersalah atas kesalahan yang tidak mereka lakukan. Dengan kata lain, pelaku gaslighting akan berusaha memanipulasi situasi sedemikian rupa agar korban merasa bahwa dialah penyebab dari perilaku buruk si pelaku tersebut. Yang keempat, pelaku akan memutarbalikkan fakta. Pelaku biasanya menggunakan taktik ini apabila korban telah mendiskusikan masa lalu. Pada faktanya, pelakulah yang berbuat, tetapi pelaku akan berusaha
memutarbalikkan fakta bahwa si korbanlah yang berbuat. Akhirnya para korban mulai kebingungan dan mempertanyakan kebenaran ingatan atas masa lalu mereka. Yang kelima, pelaku menargetkan orang yang lemah. Pelaku gaslighting paham bahwa seseorang itu perlu kestabilan secara emosionalnya. Nah, dikutip dari Psychology Today, bahwa pelaku gaslighting itu berusaha semaksimal mungkin agar si korban mempertanyakan segalanya. Sedangkan kecenderungan manusia akan mencari orang lain yang membuat mereka merasa lebih stabil. Hal inilah yang diincar oleh pelaku gaslighting. Mereka senang pada orang-orang yang patuh dan tunduk pada mereka. Untuk lebih jelasnya bagaimana gaslighting itu terjadi, Anda dapat menyaksikannya dalam sebuah film pendek yang disutradarai oleh Jenar Maesa Ayu, diperankan oleh Reza Radian, Cornelia Suni, dan Christine Hakim yang berjudul Tris. Berkisah, tokoh Tristan terus dipengaruhi oleh kakaknya bahwa dialah penyebab ayah mereka meninggal, dikarenakan Tristan terlambat memberi obat pada ayah mereka di saat ayah mereka diambang kematian. Kakaknya Tristan akan berusaha semaksimal mungkin mempengaruhi ibu mereka agar percaya bahwa Tristan itu pelupa, dan perilaku lupanya itu berakibat fatal. Pada suatu kondisi, Tristan akan melakukan wawancara kerja, namun kakaknya mengatakan bahwa dia lupa untuk menjemput ibu mereka. Padahal Tristan merasa bahwa dia tidak pernah diminta untuk menjemput ibu mereka. Tetapi kakaknya kemudian mengungkit lagi masalah bahwa Tristan itu pelupa dan itu berakibat fatal. Pada akhirnya, Tristan akan mulai mempertanyakan kebenaran atas diri dia sendiri. Pada akhir cerita, Tristan datang pada psikolog, dan dia akhirnya mengetahui bahwa dia sedang terkena gaslighting. Tindakan Tristan untuk datang pada psikolog sudah benar. Korban dari gaslighting hendaknya mendatangi profesional seperti psikolog, psikiater, terapis untuk melakukan konsultasi. Para profesional tersebut akan membantu korban gaslighting untuk keluar dari kecemasan dan keraguan yang ada pada diri mereka. Korban gaslighting akan dibantu untuk mengelola keraguan dan kecemasan serta keterampilan untuk mengatasinya. Baik, demikian video dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi informasi dan pengetahuan bagi kita semua. Terlebih, semoga tidak ada lagi yang pernah melakukan gaslighting, baik terhadap sahabatnya, keluarganya, kerabat dekatnya. Gaslighting benar-benar tindakan menyakiti yang jarang disadari oleh kita semua. Maka, saya berharap tidak akan pernah ada lagi yang menjadi korban gaslighting. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.